Assalamualaikum anak-anak hebat. Good morning. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Hari ini yang kita pelajari yaitu usaha ekonomi masyarakat di Indonesia. Macam-macam usaha ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, usaha ekonomi atau yang disebut dengan kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang pertama yaitu pertanian. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani, sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris. Nah, di sini pertanian usaha-usaha untuk meningkatkan hasil pertanian itu ada 4. Yang pertama, intensifikasi. Intensifikasi adalah pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya. Tidak memperluas lahan tetapi memperbaiki atau memaksimalkan lahan yang ada dengan usaha atau yang disebut panca usaha tani. Panca itu 5 ya. Panca usaha tani yaitu pengairan, penggunaan pupuk, bibit unggul, pemberantasan hama, dan penyuluhan. Yang kedua yaitu ekstensifikasi. Usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan baru. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu usaha memperbanyak jenis tanaman pada lahan pertanian. Jadi tidak hanya menanam satu jenis, tapi menanam beberapa jenis tanaman ya. Yang keempat, yang terakhir disebut rehabilitasi, yaitu usaha menyuburkan tanah kembali. Dengan cara apa? Dengan cara menanam atau mengganti dengan tumbuhan baru. Yang kedua yaitu perkebunan. Contoh dari tanaman perkebunan ada kopi, teh, karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Perkebunan dibedakan menjadi 2 anak-anak. Yang pertama perkebunan rakyat, itu perkebunan yang dikelola oleh rakyat, dan yang kedua perkebunan besar, itu dikelola oleh pemerintah. Biasanya itu perkebunan lebih ditujukan untuk ekspor ya. Yang ketiga yaitu peternakan anak-anak. Nah, peternakan ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada peternakan hewan besar, contoh sapi, kuda, kerbau. Yang kedua peternakan hewan kecil, contohnya domba, kambing, kelinci. Nah, yang ketiga peternakan unggas, itu contohnya bebek, ayam, burung, dan sebagainya. Nah, peternakan ini itu diambil biasanya ada daging, susu, telur, dan kulitnya. Yang nomor 4 anak-anak yaitu perikanan. Nah, perikanan itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada perikanan darat, itu meliputi perikanan yang ada di air tawar dan air payau. Kalau air tawar itu di sungai, danau, rawa, waduk, dan sebagainya. Tapi kalau di air payau itu di tambak-tambak di tepi pantai. Kalian tahu apa itu air payau? Air payau adalah campuran dari air tawar dan air laut. Nah, yang kedua ada perikanan laut. Itu usaha menangkap ikan langsung di laut ya. Yang selanjutnya nomor 5 yaitu kehutanan. Nah, contoh dari hasil hutan ada kayu jati, ada kayu sengon, ada damar, ada rotan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, hutan itu mempunyai banyak
Fungsinya salah satunya yaitu untuk keseimbangan alam. Hutan itu adalah penghasil oksigen serta dapat mencegah banjir dan longsor. Jadi harus dijaga dengan cara apa? Dengan cara reboisasi atau penanaman hutan kembali dan mencegah penebangan hutan liar. Yang selanjutnya yaitu pertambangan. Apa yang dimaksud dengan pertambangan? Usaha mengolah dan memanfaatkan mineral. Nah, contoh bahan tambang untuk sumber energi yaitu ada minyak bumi, ada batu bara, dan gas alam. Nomor 7 yaitu perindustrian. Apa yang dimaksud dengan kegiatan industri? Kegiatan atau usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contoh yang setengah jadi itu kapas diolah menjadi kain. Kain itu setengah jadi ya. Tetapi kalau sudah menjadi barang jadi itu sudah menjadi baju. Nah, apa tujuan dari kegiatan industri? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu dan untuk meningkatkan nilai jual suatu barang. 8 yaitu perdagangan. Nah, orang yang menjual barang dagangannya itu bisa disebut pedagang atau penjual. Anak-anak bisa melihat para pedagang itu menjual dagangannya di pasar tradisional, contoh pasar Bandung itu ya. Ada juga penjual-penjual yang menjual dagangannya di pasar modern. Ada di swalayan, di mal-mal itu juga perdagangan. Ada lagi yang berskala internasional menjual barang dagangannya ke luar negeri dan sebagainya. Nah, ini kegiatan menjual barang ke luar negeri itu disebut ekspor. Nah, kebalikan dari ekspor, kalau negara kita membeli barang dari luar negeri itu namanya impor ya. Jangan sampai kebalik antara ekspor dan impor. Yang nomor 9 yang terakhir yaitu pariwisata anak-anak. Nah, itu bisa dilihat di gambar, Indonesia itu sangat banyak mempunyai tempat-tempat yang indah yang dijadikan untuk tempat wisata. Nah, biasanya di tempat wisata tersebut ada orang yang tugasnya menjelaskan kepada wisatawan yang datang tentang seluk-beluk sebuah objek wisata. Itu disebut apa? Disebut pemandu wisata. Anak-anak, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia juga ada yang bergerak di bidang jasa. Apa sih yang dimaksud dengan jasa? Jasa adalah usaha yang berkaitan dengan layanan kepada konsumen. Nah, jasa yang bisa diberikan kepada konsumen di tempat wisata, berarti kepada wisatawan yang datang, itu kita bisa menjadi pemandu wisata, jadi menjelaskan. Nah, kita juga bisa menyediakan transportasi untuk wisata, bis-bis dan sebagainya. Ada juga di tempat wisata itu kita juga bisa menyediakan jasa penginapan seperti hotel, losmen, dan sebagainya. Nah, anak-anakku, demikian tadi penjelasan Ustazah tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Memang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu beraneka ragam ya, banyak sekali. Nah, seperti biasa tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan LKS halaman 3233 nggih. Nanti apabila ada yang kurang jelas, apabila ada mengalami kesulitan, bisa menghubungi Ustazah langsung. Oke, ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Tetap semangat ya, pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan.
Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.